Demikian jiwa kami di tengah rasa duka dan rasa sedih atas dipermuliakannya orang tua kami terkasih Bapak Bindu Marisi Panjaitan masuk dalam kemuliaan surgawi. Maka bersama keluarga besar, anak-anak yang ditinggalkannya, saudara bersaudara, jiwa kami haus dan merindukan firman-Mu sebagai berita yang membawa penghiburan dan pengharapan untuk tidak melihat dalam realitas hidup kekinian, tapi melalui peristiwa yang menduka citakan ini, kami tahu Tuhan bersama kami mengarahkan hati dan pandangan kami, khususnya keluarga, ke masa depan untuk menatap dan melihat hari esok bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu saudara-saudara. Di minggu Pasion, di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus ini, kita membaca dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 6. Kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perasaan orang yang ditinggalkan oleh orang dekat, suami ditinggal istri, istri ditinggal suami, anak-anak ditinggal orang tua, cucu-cucu ditinggal opungnya, orang ditinggal sahabat, orang ditinggal orang yang istimewa. Itulah realitas kehidupan. Rasa kehilangannya sangat tergantung, pertama, faktor kedekatan atau kebersamaan dalam suasana
kebatinan atau suasana batin. Yang kedua, karena fakta kebutuhan, karena keluarga masih membutuhkan orang yang telah meninggalkan mereka. Ada juga orang yang merasa sepi karena di lingkungan yang baru atau situasi dan kondisi yang baru, rasa terhilang, sedih, haru karena sedang dalam pergumulan yang tidak dapat dibagikan dengan orang lain, sebab pergumulan itu bersifat privasi. Pergabungan yang diberkati Tuhan Yesus, pemazmur Daud pernah merasa sepi ketika ditinggalkan Allah. Figur sosok yang paling dekat dan paling mengenalnya. Mazmur 139 berkata, Tuhan mengenal pemazmur ini dari depan dan dari belakang. Sebab kemanapun ia pergi, Allah selalu hadir di sana. Pada waktu mendaki ke langit, Allah di sana. Pada waktu menaruh tempat tidur di dunia orang mati pun, Allah juga di sana, menatang hidupnya dengan sayap fajar, menatang hidupnya dengan anugerahnya, dengan kasihnya. Konon perasaan ini timbul karena pemazmur sedang merasa takut kalah, dipermalukan musuhnya dalam perang, takut dibunuh oleh musuhnya. Oleh karena itu ia merasa sama sekali tidak tenang, tidak aman, dan selalu was-was, dikejar-kejar rasa bersalah, karena mau tidak mau, suka tidak suka, berada dalam situasi kondisi harus membunuh. Mungkin ia merasa terpojok karena sadar akan dosa-dosanya, lalu berspekulasi, apakah Allah mau mengampuni atau Allah sudah meninggalkannya sehingga dia menderita seperti itu. Tetapi walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur sempat mengingat apa yang Allah perbuat terhadap leluhurnya dulu, terhadap para tua-tua atau tetua dulu, terhadap orang tua di waktu dulu, yaitu Allah meluputkan mereka, Allah membebaskan mereka, Allah melepaskan mereka. Karena itu mereka tidak mendapat malu atau merasa malu. Ayat 5 dan 6. Pengakuan ini biasanya timbul atau lahir ketika orang mulai mereka-reka sifat Allah seperti apa. Mungkin pergumulan pemazmur sebenarnya adalah soal, benarkah Allah diam saja dan membiarkan dia dikalahkan, dipermalukan? Dan apakah Allah sudah
sungguh-sungguh tidak mau tahu akan penderitaannya. Itu pertanyaan pemazmur. Pertanyaan pemazmur ini tidak dijawab oleh Allah secara langsung, melainkan oleh memori, ingatan pemazmur sendiri tentang pengalaman leluhurnya, pengalaman tetuanya, pengalaman orang yang dituakannya. Dia ingat itu menurut memori ingatannya, yang berarti dia bergumul bersama di dalam Allah, bergumul bersama di dalam Allah. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara, cerita kehidupan dari perasaan orang-orang yang ditinggal oleh orang dekat, anak-anak yang ditinggal orang tuanya, cucu-cucu yang ditinggalkan oleh opungnya. Mereka tentu tahu betul bagaimana tetuanya, bagaimana leluhurnya, bagaimana bapaknya dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebagai seorang patriot, seorang pejuang tetap survive dan fight, menjadi petarung, berjuang, mempersiapkan, menempa anak-anak dalam menggapai masa depan mereka. Paling tidak dalam membentuk dan mempersiapkan mereka, mempersiapkan anak-anak dan cucu-cucunya sebagai anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus.